Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin, 322011019 mahasiswa Universitas IFED untuk mata kuliah pengukuran otomotif. Tak lupa saya tetap mengingatkan kepada teman-teman semua menggunakan masker dan sering cuci tangan, yakni cuci tangan dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Yang pertama akan saya sampaikan yakni untuk bagaimana cara mengukur tegangan menggunakan multimeter yang ada di tangan saya, ya, menggunakan multimeter. Bagaimana caranya? Ikuti terus untuk caranya. Yang pertama, kita akan mengukur tegangan listrik PLN ataupun yang sering kita gunakan listrik di rumah atau untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, kita akan mengecek PLN dengan arus yang ada di rumah kita dengan besaran 220 volt. Nah, 220 volt. Ini yang merah ini ya, di AC-nya ini. Karena kita untuk arus PLN itu ikutnya arus AC, sedangkan untuk aki kita menggunakan DC atau baterai itu menggunakan DC. Nah, kita gunakan yang AC. Nah, untuk mengukur arus yang 250 berarti kita gunakan yang 250. Kenapa? Karena kalau kita gunakan 50 itu tidak bisa, kurang. Nah, kita gunakan yang 250. Oke, sini ya. Nah, kita cek multitester ini apakah masih berfungsi atau tidak. Kita coba. Nah, tidak bergoyang ya. Ini berarti ini masih berfungsi normal. Ya. Kita akan coba. Saya gunakan alat bantu agar kelihatan. Ya. Arus ini jalan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Nah. Oke. Nah, itu bisa dilihat tegangannya adalah 220 volt. Berarti listrik yang ada di rumah kita ada 220 volt. Oke, selanjutnya untuk mengukur hambatan pada suatu hambatan yang kita sering temukan di dalam resistor untuk mengukur hambatan, ya. Saya menggunakan media lampu LED yang sudah meninggal atau mati ya. Ini ya, ada di sini. Kemudian bagaimana caranya? Saya juga menggunakan media lampu bekas untuk menaruh biar tidak jatuh, tidak goyang. Ini ya. Nah. Oke, sebelum kita mengukur sebuah tegangan, kita kalibrasi dulu. Artinya tadi terakhir kita menggunakan alat multimeter untuk mengukur sebuah tegangan 220 volt. Dan sekarang kita akan mengukur sebuah hambatan dengan media lampu, ya. Kita kalibrasi dulu. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Oke. Bisa dilihat, ini tadi posisinya 250 di AC, kita pindah untuk mengukur hambatan, ya, yang ada logonya ohm ini, ya. Kita taruh saja di yang, nah, untuk mengukur hambatan ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, dan kali 10K. Nah, kita taruh yang ada di kali 1K ini aja. Oke.
Ya, kita kalibrasi dulu apakah ini di 00 atau tidak, caranya bagaimana. Nah, bisa dilihat kita tempelkan antara positif dan negatifnya. Nah, itu tidak di 0, kita nolkan dulu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah dikalibrasi seperti ini, kita sudah bisa mengukur berapa hambatan resistor pada lampu LED ini. Oke, yang merah ini yang positif, kemudian yang hitam ini yang negatif. Di sini ada logonya positif sama negatif ya. Pastikan ada perubahan pada multitasker. Kalau tidak ada perubahan, mungkin multitaskernya bisa rusak. Ya, dicek dulu ya. Nah, sudah. Itu angka menunjukkan jarum menunjukkan angka 2 dan dikalikan dengan 1K. Ya, berarti hambatan resistor pada lampu LED ini adalah 2000 ohm ya. 2 kali 1K yaitu 2000 ohm. Loh, yuk. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mengecek apakah ada arus atau tidak, atau kita mengetahui adanya arus atau tidak pada suatu kabel. Kita medianya geser-geser dulu ya. Ya, kita gunakan media kabel printer ini. Nah, arus ya, arus itu kita akan mengetahui apakah di sini ada arusnya atau tidak. Untuk mengetahui kontinuitas bahwasanya kabel ini berbahaya atau tidak, ada arusnya atau tidak. Nah, begini cara mengecek. Misalkan ini ada sebuah kabel ya, saya misalkan saja kita tidak usah dicolokkan di dalam listrik ya, kita gunakan mengecek ini aja. Ini apakah ada arusnya atau tidak. Ini memang tidak ada arusnya, tapi kabel ini dialiri arus bahaya atau tidak, itu kita bisa dicek ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi multitaskernya masih tetap ya, kita rubah pakai hambatan yang kecil saja, yang kali 1, karena ini kita tidak mau menghitung hambatannya, kita hanya mau mengecek bahwasanya ini kalau dialiri arus berbahaya atau tidak. Nah, ini bergerak ya, dan itu kita tidak perlu kita melihat berapa angkanya, kita hanya mengetahui ini multitasker ini tidak masalah untuk mengecek. Nah, kemudian untuk menggunakannya, memperhatikan ini nanti akan dicolokkan di kabel listrik dan ini bisa digunakan. Yang pertama, antara ujung satu sama yang sini, kalau saya tempelkan ya, itu tidak bergerak, itu berarti kabel ini aman. Kemudian yang bawahnya tempelkan, tidak ada jarumnya tidak bergerak, berarti aman. Nah, untuk mengecek arus, nah kita gunakan kabel ini, ujung yang satu di stop kontak ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kan nyambung ini ya, jalan ya, itu jalan. Berarti ini kabel ini ada arusnya, dan ini sudah nyambung. Yang satunya tidak boleh nyambung, tidak boleh bergerak. Kalau ini bergerak pada lomba yang satunya ini, berarti ini kabel ini konslet ya. Oke, ini satu arus dicek berjalan, kemudian yang satunya lagi kita coba. Nah, ini jalan. Kalau satunya ini tidak jalan, berarti kabel ini bisa dialiri arus listrik. Begitulah kiranya bagaimana cara menghitung tegangan, cara menghitung hambatan, dan cara menghitung atau mengetahui arus
listrik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tak lupa tetap kita jaga protokol kesehatan, apalagi selama kita bulan puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Wes.